Jadi pada dasarnya PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Kalau dulu kan orang banyak mengenal hanya TK. Iya. Kalau sekarang jadi PAUD itu ibarat rumah dan kamar-kamarnya itu yang TK, iya. kelompok bermain, kemudian taman penitipan anak, SPS, satuan PAUD sejenis, itu di bawah PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi kamar-kamarnya gitu. Di kurikulum Merdeka kan seperti itu. Anak-anak diberikan kebebasan. Jadi bukan guru yang menentukan pembelajaran, tapi muridnya yang menentukan pembelajaran. Jadi kegiatan guru hanya memfasilitasi. Sentuhan, pelukan itu penting anak-anak dapatkan dari orang tua. Jadi kadang-kadang seorang anak yang banyak mendapat kekerasan dari ayahnya, dia cenderung menjadi anak yang bentukannya jadi kewanitaan. Sobat Embaran Bacarita dimanapun kamu berada, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. So di video kali ini spesial sekali, bareng saya lagi Bunga. Dan sebelum tong lanjut, saya mau bilang dulu bahwa ini tong background baru ya teman-teman. Ini background baru yang tong pakai untuk podcast pertama sama narasumber yang spesial tentunya. Oke, narasumber kali ini mungkin tong akan lebih bahas banyak ya tentang kurikulum. Dan juga narasumber kali ini kita akan bahas banyak juga tentang anak-anak ya. Jadi mungkin langsung kita sapa kali ya biar seru. Halo Ibu. Halo Ade. Ibu mungkin perkenalan dulu kali ya biar teman-teman Embaran yang di rumah pada tahu. Boleh. Kira-kira siapa sih sosok narasumber kita kali ini? Boleh Ibu perkenalan dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masita Kuman. Saya asli orang Fakfak. Kebetulan lahir di Fakfak. Bapak saya juga orang asli Fakfak, orang Teluk Patipi. Oke. Kalau mama saya dari Ternate. Orang Ternate. Orang Ternate. Pernakan ya? Dari Pernakan. Tapi masih masuk kategori Otsus. Oh iya, benar dong. Masih masuk kategori OAP. OAP, masih kategori OAP. Ya, saya alhamdulillah sekarang bertugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak. Alhamdulillah juga dipercayakan sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF. Keren. Oke, mungkin Ibu kita lihat dari latar belakang pendidikan dulu ya, Ibu. Ibu sekolahnya semua di sini di Fakfak. Saya TK sampai SMP di Fakfak. SMA-nya kebetulan saya di Ponorogo, Jawa Timur, di pesantren. Itu di Ponorogo, letaknya di Coperjetis, Ponorogo, Jawa Timur. Dan kuliahnya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Keren banget. Kebetulan saya ambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Universitas Impian. Iya. Universitas IAIN dulu masih institut, sekarang kan sudah universitas. Iya, benar. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga, Ibu ini pemilik PAUD ya? Iya. Pemilik PAUD. Pemilik PAUD juga. Pemilik PAUD juga. Jadi selain bekerja di Dinas Pendidikan, Ibu juga pemilik PAUD. Iya, mengelola PAUD Alfanisa. Alfanisa. Di mana tuh letaknya Ibu? Di kompleks Kelurahan Dulan Popok. Di Dulpok. Karena Fakfak bilang Dulpok. Depok. Oh iya. Orang Fakfak bilang Depok. Jauh sekali ya Depok. Oke, mungkin Ibu kita bahas sedikit tentang topik utama kita, yaitu kurikulum ya. Kurikulum yang ada di PAUD nih. Iya. Jadi kan kebanyakan sebelum kita masuk ke kurikulum, kebanyakan orang-orang ini belum pada tahu tentang apa sih itu PAUD. Karena dari dulu yang dikenal ini kan TK. Iya. Ya, TK. Terus juga sekarang semenjak hadirnya PAUD, kebanyakan orang tua tuh lebih berpikir bahwa mending TK aja gitu. Kalau PAUD kan kelamaan. Karena kan kebanyakan orang berpikir mesti PAUD dulu, setelah PAUD TK dulu, setelah itu baru bisa SD kan gitu. Mungkin Ibu jelaskan sedikit tentang perbedaan antara TK, PAUD, terus juga fungsi-fungsinya gitu. Iya. Oke. Jadi pada dasarnya PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Kalau dulu kan orang banyak mengenal hanya TK. Iya. Kalau sekarang jadi PAUD itu ibarat rumah dan kamar-kamarnya itu yang TK, iya. Kelompok bermain, kemudian
Taman Penitipan Anak, SPS, Satuan PAUD sejenis, itu di bawah PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi kamar-kamarnya gitu. Jadi TK, KB, SPS dan TPA, Taman Penitipan Anak, itu merupakan program dari pendidikan anak usia dini. Dan kalau TK memang dia melayani untuk 4 sampai 6 tahun. Iya, ada batas usianya. Iya, ada batasan usianya. Kemudian kalau kelompok bermain itu 2 sampai 6 tahun. Dia bisa melayani juga sampai 6 tahun. Tapi dia bentukannya non formal. Kalau TK bentuknya formal. Gitu. Kemudian TPA juga begitu, demikian. Bisa dari 0, bahkan 0 tahun juga bisa dilayani di TPA. Kalau SPS ini dia semacam taman pengajian Al-Quran gitu. Jadi kalau yang Kristen punya ada sekolah minggu. Kalau Islam kan taman pengajian Quran. Tapi dia belajar semuanya di SPS itu. Jadi dia tidak perlu lagi masuk TK, bisa langsung ke SD. Oke. Mungkin Ibu jelaskan sedikit juga nih tentang, kan banyak banget orang tua yang belum tahu nih, maksudnya kebanyakan kan mereka berpikirnya mending langsung TK aja gitu, tidak usah pakai PAUD dulu gitu, karena buang-buang waktu lah istilah mereka berpikir. Nah mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit nih biar orang tua juga paham. Kira-kira nih fungsi utama antara PAUD sama TK itu perbedaannya di mana gitu? Nah, ini yang saya ingin dalam kesempatan ini sedikit membuka cara berpikir kita ya, terutama ayah bunda zaman sekarang, bahwa pengaruh digital amat sangat luar biasa terhadap anak-anak kita ya. Jadi penting sekali orang tua paham tentang bagaimana mendidik anak sejak usia 0 sampai 6 tahun. Bahkan standar pendidikan anak usia dini itu bukan sampai 6 tahun saja, tapi sampai 8 tahun. Oh, sampai 8 tahun. Iya, makanya sekarang dikenal itu di SD namanya transisi PAUD. Karena anak-anak yang SD kelas 1 dan kelas 2 itu mereka masih mengadaptasi pola pembelajaran di PAUD. Kemudian kenapa saya katakan pendidikan anak usia dini penting? Penting sekali. Kalau ayah bunda yang punya kemampuan parenting yang luar biasa terhadap anak-anak di zaman sekarang, itu bisa memberikan stimulasi yang tepat bagi anak di usia 0 sampai 4 tahun lah atau 3 tahun, tidak apa-apa orang tua mendidik sendiri di rumah. Namun ketika dihadapkan oleh kondisi orang tua yang bekerja, ayah ibunya bekerja, kemudian minimnya pengetahuan orang tua tentang parenting, pendidikan anak usia golden age tadi. Jadi PAUD ini golden age, masa keemasan anak-anak itu, pembentukan karakter anak itu dimulai dari golden age-nya. Iya, benar. Jadi baik dan tidaknya generasi kita ke depan itu yang menentukan apa? Golden age-nya. Kalau golden age-nya beres, berarti masa depannya juga beres. Benar. Nah, kalau golden age-nya tidak beres, tidak akan beres juga masa depannya. Gitu. Ini yang harus orang tua pahami. Sehingga hadirnya lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini, mau dia TK ataupun kelompok bermain ataupun TPA dan SPS, ini sebenarnya membantu peran orang tua. Ketika orang tua tidak punya daya, cukup, tidak punya waktu untuk mendidik anak-anaknya. Benar. Gitu. Sehingga dapat membentuk karakter ya. Iya, benar. membentuk karakter anak. Benar banget. Apalagi dari masa-masa golden ya. Golden age. Oke. Iya, masa emas usia emasnya anak. Benar. Benar banget. Nah, tadi kan juga Ibu sudah jelaskan bahwa PAUD ini ibaratnya rumah, terus TK, terus taman penitipan anak, itu ibaratnya kamar-kamar ya kan. Nah, sekarang yang Bunga mau tanyakan ke Ibu nih, kira-kira apa visi dan misi dari PAUD sendiri gitu, terutama PAUD Alfanisa ya? Iya. Ya, mungkin Ibu bisa jelasin sedikit. Iya. Sebenarnya tujuan daripada PAUD ini adalah bagaimana membentuk anak-anak usia dini ini kan ibarat fondasi. Jadi kalau filosofinya gini, kalau kita ibaratkan rumah, yang harus dikokohkan itu apanya?
fondasi kan. Fondasinya, Nah, benar. fondasinya yang harus kokoh, sehingga anak-anak usia dini ini bagaimana mereka secara perkembangannya distimulasi agar fondasi mereka itu kuat. Jadi perkembangan yang paling diperhatikan di dalam pendidikan anak usia dini adalah mereka punya perkembangan kognitif. Ada beberapa aspek perkembangan anak, ada 6. Perkembangan kognitifnya itu terkait dengan kecerdasan kecerdasan pikirannya, kemudian dia mampu memecahkan persoalannya sendiri. Itu diajarkan di PAUD. Kemudian sosial, perkembangan sosialnya, bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan orang di sekitarnya, kemudian perkembangan fisik motoriknya, bagaimana tangan dan kakinya mampu melakukan aktivitas sendiri tanpa bantuan orang tua. Itu semua distimulasi di PAUD. Kemudian ada lagi perkembangan nilai moral agama. Iya, benar. Penting Itu yang paling penting. Sehingga anak-anak ini nanti tujuan utama PAUD itu sebenarnya bukan kecerdasan akademik. Kecerdasan akademik itu secara alamiah akan tumbuh pada anak. Itu para ahli psikologi juga sering, para psikolog juga sering menjelaskan seperti itu. Kecerdasan akademik itu dia akan mengikuti seiring dengan perkembangan usia anak. Namun yang paling penting adalah bagaimana perkembangan karakter anak ini. Jadi PAUD itu dia titik fokusnya itu di pembentukan karakter. Jadi anak-anak mengenal jati diri dia. Saya ini siapa, apa yang ingin saya lakukan, ketika saya ingin sesuatu, bagaimana cara saya menyampaikan itu. Bagaimana saya harus mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Itu semua yang ingin dibentuk di PAUD. Sehingga PAUD ini memang secara tujuannya ya untuk itu, membentuk karakter sedini mungkin. Jadi memang benar, betul sih yang tadi Ibu katakan bahwa apalagi di zaman sekarang ini kan banyak sekali orang tua yang memang lebih sibuk ke pekerjaan. Apalagi kalau keduanya memiliki peran ya kan. Ibu kerja, bapak kerja. Jadinya kadang nilai-nilai ataupun ilmu-ilmu yang seharusnya anak-anak dapatkan dari usia dini itu tidak didapatkan karena kesibukan orang tua tadi gitu. Nah, sehingga muncullah PAUD ini sebagai referensi dan juga sebagai solusi dari masalah tersebut. Dan kebanyakan juga kita lihat ya di luar negeri, negara-negara maju ya. Kebanyakan ketika orang tua kerja, bukan cuma orang keduanya ya, salah satu di antara mereka kerja dan mungkin ibunya ini sibuk mengurus rumah, anaknya itu biasa dititipkan. Agar apa? Agar memang mendapatkan nilai-nilai yang mungkin tidak sempat ibu atau ayahnya ajarkan di rumah gitu. Bener banget sih. Penting. Oke, kita lanjut nih. Kita masuk lagi ke topik utama kita tentang kurikulum. Kira-kira nih Ibu, apa sih kurikulum yang diterapkan di PAUD ya? Kemudian apakah menggunakan kurikulum 13 ya ataukah kurikulum mandiri? Kalau kita di pendidikan anak usia dini tetap berpedoman dari pusat ya, dari Kemendikbud itu kan sudah membuat satu pedoman kurikulum. Jadi untuk yang sementara itu masih banyak PAUD juga yang menggunakan K13, tapi sudah lebih banyak juga yang menggunakan kurikulum merdeka. Merdeka. Kurikulum merdeka. Lebih tepatnya Jadi merdeka ya. Iya. Kurikulum merdeka. Yang sekarang ini malah lagi disosialisasikan oleh pusat itu deep learning. Jadi ada lagi kurikulum terbaru namanya deep learning, tapi saya pikir bukan kurikulum baru karena dia hanya menyempurnakan dari kurikulum merdeka. Gitu. Sehingga mungkin tidak terlalu banyak pekerjaan yang akan dilakukan oleh guru secara administrasi, tapi mereka lebih diharapkan untuk berfokus pada pembelajaran. Karena sekarang ini juga sudah beberapa tahun ini akreditasi PAUD itu yang ditekankan itu di kegiatan belajar mengajarnya. Jadi gurunya yang, kompetensi gurunya yang harus kita tingkatkan gitu. Sehingga nanti hasil kelulusan daripada anak-anak PAUD itu memang benar-benar anak-anak yang berkualitas. Gitu. Kalau boleh tahu di PAUD Alvanisi sendiri punya berapa tenaga pengajar? Kita sementara punya 3 tenaga pendidik, 1 orang kepala sekolah. Oke. Mungkin Ibu juga bisa jelaskan sedikit nih tentang, tadi kan Ibu sempat bilang ada kurikulum baru ya?
Iya. Iya, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit tentang perbedaan antara kurikulum K13, kurikulum Merdeka sama kurikulum baru yang baru mau di launching ya? Iya. Iya. Soalnya kan kebanyakan Masih kayaknya disosialisasikan. pergantian kurikulum ini Iya. berganti-ganti. Jadi banyak yang bilang kurikulum ini seumur kabinet. Jadi mereka bikin istilahnya gitu, seumur kabinet. Jadi ganti menteri, ganti kurikulum. Iya, benar. Padahal itu sebenarnya justru membuat pendidik itu jadi bingung karena satu model kurikulum saja belum bisa dia pahami secara baik, kemudian muncul lagi kurikulum yang baru, begitu. Nah ini yang mungkin jadi Warning problem juga sebenarnya juga. di dunia guru kita, guru PAUD, karena memang hebatnya guru-guru PAUD, mereka itu adalah guru-guru yang tidak berkualifikasi PAUD. Oh iya. Iya. Jadi 90% mereka itu adalah guru-guru yang hanya lulusan SMA. Tidak punya latar belakang sebagai seorang guru. Tapi karena punya rasa cinta kepada anak, kemudian pengabdian mereka yang luar biasa terhadap dunia anak, sehingga mereka mengerahkan seluruh pikiran dan tenaganya untuk mendidik anak-anak usia dini. Jadi mereka ini perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan apanya? Ya tentunya kesejahteraan mereka. Di luar negeri itu guru PAUD bisa digaji sampai puluhan juta. Iya benar. Ya, benar ya. Karena mengurus anak itu susah loh. Iya, sangat susah. Jadi kalau kayaknya cuma di Indonesia saja deh guru PAUD dihargai 200.000 per bulan. Iya. Tidak seimbang dengan 200.000 per bulan. Oke. 200.000 per bulan. Speechless. Iya. Padahal luar biasa loh mereka itu berkontribusi terhadap generasi, ya kan? Ketika mereka berkontribusi kepada generasi, apa yang terjadi dengan generasi kita di masa depan? Akan menjadi orang-orang yang sukses, anak-anak yang sukses. Tapi mereka justru dihargai tidak seimbang dengan apa yang mereka berikan. Nah, ini yang masih jadi prihatin sebenarnya. Kami juga masih tetap berusaha ya menyampaikan kepada pimpinan agar mungkin sedikit memberikan ada toleransi lah. Iya, sedikit memberikan perhatian kepada guru-guru kami, guru-guru PAUD, pendidikan anak usia dini, sehingga mereka juga bisa lebih bersemangat, untuk mendidik anak-anak kita. Iya, betul. Saya agak speechless pas Ibu bilang kalau guru PAUD gajinya 200.000 per bulan. 200.000 dibayar 6 bulan. 6 bulan sekali dibayar. Oh iya. Iya. Oke, no comment. Sedih ya. Iya. Oke, kita balik tentang topik kurikulum ya. Tadi kan sempat saya tanyakan juga perbedaan kurikulum, dan Ibu juga mengakui bahwa akan ada perbedaan kurikulum dan pergantian kurikulum ini membuat kebingungan, ya kan? Benar banget. Itu bukan cuma dialami di guru ya, sebagai tenaga pendidik, tapi dialami juga dari siswa gitu. Dan kalau bisa perbedaan kurikulum antara satu kurikulum dengan kurikulum lainnya itu ada sesuatu yang bersambung lah gitu, atau kesinambungan lah istilahnya, sehingga guru tidak bingung mengajar, anak-anak juga tidak bingung belajar gitu. Sebenarnya dari kurikulum yang satu ke kurikulum yang lain itu dia melengkapi. Jadi kayak K13 itu secara administrasinya itu ribet, itu akan sangat membuat guru bekerja secara full gitu, karena administrasinya sangat ribet. Kan dia harus membuat rencana program tahunan, mulai dari tahunan, bulanan, semester, mingguan, itu harian, kan ribet. Nanti di kurikulum Merdeka sudah lebih sederhana. Jadi mereka tidak perlu lagi membuat harus satu-satu, tidak. Maaf ya, agak batuk. Jadi sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan yang cukup signifikan. Cuman kadang guru ingin mengadaptasi dari satu model ke model yang lain, itu kan juga butuh mereka fokus dan belajar lagi. Apalagi seperti yang tadi Ibu bilang, latar belakang guru-guru ini bukan yang berpendidikan guru. Itu dia, makanya
ketika dia harus beradaptasi, itulah yang agak membuat guru repot dan bingung begitu. Apalagi dia harus beradaptasi di jangka waktu yang pendek. Pendek, benar. Kalau mungkin 10 tahun atau 20 tahun ya masih tidak terlalu memberatkan. Tapi ini kan setiap 5 tahun pasti ganti kurikulumnya. Iya, betul. Iya, setiap 5 tahun ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti menteri, ganti kurikulum. Ini juga membuat jadi problem sebenarnya. Benar. Tapi memang benar-benar speechless banget sih sama guru-guru PAUD yang digajinya 200.000 per bulan, udah gitu ambilnya 6 bulan lagi. Iya. Dan teman-teman tahu yang paling susah di antara kategori guru dari SMA. Memang semua guru itu susah dalam mengajar, tapi yang paling susah adalah guru PAUD dan guru TK. Karena anak-anak yang di sana itu belum semua bisa mandiri gitu. Jadi kalau ada yang mau buang air, mohon maaf, harus guru yang layani, karena tidak mungkin orang tuanya di depan sekolah dari anak datang sampai selesai. Jadi harus guru lagi yang ngurus. Saya pernah nonton konten juga kan, ada keluhan hati dari seorang guru TK. Dia bilang ternyata jadi guru TK itu bukan cuma mengajar tapi ngurusin anak juga. Iya, benar. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih, Ibu. Mungkin bagaimana integrasi antara nilai-nilai keislaman dan pembelajaran akademik di kurikulum PAUD Alfanisa? Ya. Kalau untuk Alfanisa sendiri, ya memang kalau dari kurikulum, namanya kurikulum yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud itu sudah ada nilai agamanya juga di situ. Jadi anak-anak dibiasakan dengan aktivitas beribadah setiap agama. Kalau kita di Alfanisa itu kan sekarang ini mayoritas anak-anaknya Muslim. Oh iya. Jadi kami punya pembelajaran khusus agama. Itu temanya juga kami buat sendiri, tema-tema khusus agama. Jadi ya berbicara tentang lebih mendalami tentang agama. Kalau secara umumnya kan tentang agama ini kan cuman anak-anak diajarkan berdoa. Iya, benar. Diajarkan menghafalkan ayat, tapi kita ada materinya, materi agama yang seperti tentang Nabi, tentang kitab-kitab Allah, rukun iman dan rukun Islam, itu diajarkan juga ke anak-anak. Jadi kalau secara kurikulum nilai agama itu memang sudah diset bagus dalam kurikulum. Iya. Oke, Ibu, mungkin kita next lagi nih tentang pembahasan selanjutnya. Tadi kan Ibu sempat singgung bahwa PAUD itu kan ibaratnya rumah. Iya. Nah, nanti di dalam PAUD baru ada kayak kamar-kamarnya TK, ya kan, taman penitipan anak. Boleh tidak saya tahu ada berapa bidang ya ataupun kamar-kamar yang tadi Ibu sebutkan di dalam PAUD Alfanisa sendiri? Kalau kita sementara Alfanisa kan bentukannya kelompok bermain. Tapi kami layani dari usia 2-6 tahun. Jadi anak-anak ini dibagi per kelompok usia, nanti dipegang oleh 1 orang guru, nanti ada guru pendampingnya juga. Jadi ada 3 kelompok, kami layani 3 kelompok. Kelompok usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan 5-6 tahun. Gitu. Di Alfanisa sendiri. Untuk jumlah siswanya nih, kira-kira sudah sampai berapa banyak? Untuk sementara kita 30 anak. 30, banyak itu Ibu. Iya. Banyak. 30 anak. Lumayan ya berarti ya. Lumayan. Berarti 3 kategori tadi yang dari usia 2 itu semua sudah terpenuhi. Sudah usia 2-6 tahun. Dibagi 3 kelompok. 3 kelompok kan. Ya, berarti udah terpenuhi semua. Sudah terpenuhi. Mungkin lanjutnya tentang metode belajar kali ya Ibu. Metode belajar yang diterapkan yang paling sering diterapkan deh di PAUD Alfanisa gitu. Kalau kita ya konsepnya ya tetap kita merujuk pada pedoman yang diberikan dari Kemendikbud ya. Ya tetap kurikulumnya kita ada tema, kita pakai tema, ada tema pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajarannya juga tentunya yang terkait dengan beberapa aspek perkembangannya. Jadi anak-anak kita identifikasi. Kalau kita di PAUD Alfanisa pada awal tahun ajaran kita identifikasi. Jadi deteksi dini tumbuh kembang. Jadi deteksi dini tumbuh kembang itu tujuannya apa? Untuk kita tahu anak ini secara usianya kemampuan dia sudah sampai di mana. Kemudian apa yang dia belum bisa. Dari 6 aspek ini. Tadi yang kognitif, fisik motorik, kemudian sosial emosionalnya, apa yang belum bisa.
nanti dari hasil deteksinya kita akan mengemas dalam pembelajarannya. Jadi pembelajaran anak itu bisa satu anak dengan anak yang lain akan berbeda. Gitu. Terus kenapa muncul pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, kenapa mesti berbeda? Padahal mereka di satu kelompok usia, di satu kelompok kelas gitu. Ya tentunya berbeda karena potensi dan kemampuannya juga berbeda. Iya, skill dan talentnya juga berbeda. Gitu. Jadi tidak bisa kita samakan. Di PAUD itu seharusnya seperti itu. Ya kalau di Alfanisa kita seperti itu. Kalau ada anak yang walaupun sama-sama usianya 2 tahun misalnya, tapi yang A dia belum bisa lompat, sementara yang B sudah bisa lompat, secara otomatis kegiatannya tidak bisa sama, kegiatan belajarnya gitu. Kalau yang belum bisa lompat, tentunya kita stimulasi supaya dia bisa lompat. Nah, yang sudah bisa lompat, tentunya kita akan stimulasinya agak berbeda. Kemampuan yang selanjutnya di atas dia bisa melompat kan gitu. Mungkin tinggi tempat yang dia pijakan yang dia lompat dia lebih tinggi atau seperti apa, nanti tentunya akan berbeda. Jadi contohnya seperti itu. Tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Jadi pusat itu dia memberikan pedoman. Nanti daerah kembalikan dan satuan PAUD itu dia kembali melihat kondisi daripada satuan PAUD-nya dia sendiri. Dengan dia mempelajari karakteristik daripada peserta didiknya. Jadi di Fakfak pun antara satu PAUD dengan satu PAUD yang lain tidak bisa sama kurikulumnya. Iya. Jadi kan di PAUD itu kan juga ada ya sama kurikulum satuan pendidikan. Itu sebagai pedoman di sekolah itu dia harus punya. Jadi kurikulum ini ibaratnya jantung sekolah. Jadi semegah apapun sekolahnya, selengkap apapun fasilitas sekolahnya, tapi kalau kurikulumnya tidak beres, tidak akan menghasilkan kelulusan yang baik. Iya, betul. Jadi kurikulum ini penting. Dia jantung daripada sekolah. Ya, kalau guru-guru sekolah tidak mempersiapkan kurikulumnya dengan baik, ya tentunya hasil kelulusannya juga tidak akan sesuai dengan harapan. Gitu. Benar. Jadi PAUD juga ada standar kelulusannya. Jadi memang kalau untuk PAUD Alfanisa sendiri masih terpatok ke kurikulum ya. Iya. Cara mengajarnya. Semua berpedoman. Semua satuan PAUD di seluruh Indonesia tetap berpedomannya dari kurikulum pusat. Gitu. Mungkin kalau bicara soal anak-anak nih Bu, ini kan PAUD-nya identik sekali sama anak-anak ya. Kira-kira selain belajar nih, kegiatan-kegiatan apa yang paling disukai anak-anak di PAUD nih? Ya, kalau anak-anak itu biasanya kan cepat bosan ya. Iya benar. Anak-anak itu dia bisa fokus itu hanya di 5 menit pertama. Nah, ini juga memacu guru-guru PAUD untuk harus lebih kreatif dan bisa membaca situasi itu. Jadi kalau sudah 5 menit setelah itu tuh pasti sudah tidak akan fokus. Jadi anak-anak itu kalau kita di Alfanisa itu biasanya ada outing class. Jadi kita belajar keluar. Nanti disesuaikan dengan tema. Kayak dulu kita punya tema tentang pasar. Itu anak-anak kita ajak berkunjung langsung ke pasar. Gitu. Jadi mereka bawa uang sendiri, belanja sendiri, bertransaksi langsung dengan penjual di pasar, gitu. Gurunya mendampingi. Itu namanya outing class. Nanti kalau ada tema rekreasi, anak-anak kita ajak ke tempat rekreasi. Kita kenalkan dengan laut. Kita pernah juga ajak mereka ke kolam renang, gitu. Anak-anak mengerti, oh iya ini tempat rekreasi. Dan itu biasanya kalau program outing class, anak-anak itu paling semangat, paling senang, paling antusias, paling bahagia anak-anak itu, karena memang dunia mereka bermain. Jadi bermainnya sambil belajar. Saya gemas kalau bicara soal anak-anak. Membayangkan Nah, terus Ibu kira-kira nih apa hambatan ataupun tekanan paling besar atau mungkin masalah paling besar yang paling susah didapatkan solusinya sebagai guru nih, sebagai tenaga pendidik di PAUD? Lebih kepada ini ya, kalau yang sekarang yang kami alami sendiri ya, yang banyak terjadi, yang guru-guru juga banyak mengeluh kepada kami, itu lebih kepada mungkin pengetahuan daripada orang tua. Kemudian kepedulian orang tua terhadap anak. Iya, masih kurang. Bahkan anak-anaknya yang sudah dikasih ke PAUD saja,
tidak ada kerjasama antara orang tua dan guru. Padahal anak-anak itu ketika di sekolah kan cuma beberapa jam. Anak-anak itu akan lebih banyak waktunya dengan orang tua. Jadi tidak bersinergi antara guru dengan orang tua. Maksudnya kalau komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru itu bisa dibangun, secara otomatis pembelajaran yang disampaikan guru di sekolah bisa dilanjutkan kembali oleh orang tua. Yang kurikulum sekarang ini PAUD itu sudah tidak ada lagi istilah PAUD itu ada PR itu tidak ada. Karena anak-anak PAUD tidak mengerjakan PR. Iya, betul. Cuma nanti orang tua melanjutkan stimulasi di rumah itu seperti yang diajarkan guru-gurunya di sekolah. Jadi yang sederhana saja seperti di rumah bagaimana anak-anak diajarkan mandiri, bisa menggunakan toilet sendiri, kan? Benar. Bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri. Itu yang dibantu oleh orang tua di rumah. Cuman terkadang komunikasi antara orang tua dan guru agak kurang bagus sehingga anak-anak ini tidak melanjutkan pembelajarannya ketika ada di rumah. Padahal harus ada keseimbangan antara pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di rumah. Benar. Terus juga kan kebanyakan orang tua kalau sudah capek sama pekerjaan ya kan, apalagi orang tua yang memang kerja dan tidak punya waktu mengurus anak, terus juga pada saat sampai ke rumah anaknya tuh lebih dibiasakan sama handphone gitu. Tidak ditanya tadi di sekolah belajar apa? Iya. Mana coba mama lihat gitu ya. Waduh mama. Kamu makan nggak? Makanan habis? Tidak pernah ditanya. Mungkin karena memang capek juga, faktor capek juga. Cuma kan sebagai orang tua seharusnya punya perhatian lebih kepada anak kan. Jadi kalau untuk persoalan itu sebenarnya di lembaga-lembaga PAUD itu ada namanya program parenting. Jadi orang tua sebenarnya punya keunggulan juga masukkan anak ke PAUD. Karena di program parenting itu orang tua kita kasih pengetahuan tentang bagaimana mengelola emosional orang tua, bagaimana mendidik anak di rumah, bagaimana menstimulasi anak secara baik dan tepat. Itu semua ada di program parenting tiap sekolah. Jadi kalau orang tua dia punya perhatian yang lebih, sebenarnya bagus. Orang tua anaknya masuk ke PAUD, orang tuanya juga belajar. Gitu. Sebenarnya itu jadi solusi. Cuman terkadang juga orang tua alasannya saya sibuk, saya tidak punya waktu. Benar, betul. Iya, padahal fasilitas itu ada disiapkan oleh satuan gitu. Tadi tuh parenting tadi sebenarnya memberikan pengetahuan untuk orang tua sehingga akhirnya orang tua yang seharusnya bisa punya pengetahuan tambahan jadi tidak punya pengetahuan. Karena memang tidak ada niat untuk itu dengan alasan sibuk dan lain sebagainya. Padahal kasihan sekali ya Ibu. Mungkin lebih ke ini, kalau kita udah bahas tentang memang mental anak ya kan Ibu, bagaimana pendekatan emosional, secara emosional ya, dan juga sosialisasi dari guru-guru PAUD sendiri Alvanisa terhadap anak yang memang punya mental dari awalnya sudah kurang baik nih. Kalau kami di Alvanisa kan, dan saya pikir mungkin bukan di Alvanisa saja, di semua satuan PAUD juga pasti seperti itu. Jadi kami kan punya grup WA khusus orang tua dan sekolah. Jadi di situ selalu dikomunikasikan kepada orang tua dan setiap bulan kami adakan parenting. Nah, di parenting itu selain orang tua mendapatkan pengetahuan, ada juga komunikasi langsung antara guru dengan orang tua. Bagaimana pembelajaran anak selama sebulan itu dievaluasi bersama orang tua dan guru. Sehingga orang tua juga tahu anak saya ini apanya yang sudah berkembang. Iya, betul. Gitu. Apa ya yang berubah dari anak saya? Yang kebanyakan yang pengalaman kami ya seperti itu. Karena orang tua datang, ibu guru ini kemarin dia belum bisa bikin, tapi beberapa hari ini dia sudah bisa. Itu. Jadi orang tua juga tahu, oh iya anak saya sudah berubah. Dari ini dia bisa ini. Gitu. Jadi kami ada komunikasi itu, parenting setiap bulan dan juga ada komunikasi lewat grup WA. Itu bisa juga orang tua menjapri langsung ke gurunya gitu. Tapi sejauh menjadi pengelola PAUD Alvanisa sendiri, pernah tidak Ibu mendapatkan memang anak yang memang mengeluh tentang mungkin keadaan di rumahnya atau tidak, mungkin keadaan orang tuanya seperti apa, atau mungkin mentalnya? Pernah tidak Ibu? Pernah, paling sering kita. Saya pernah punya anak sudah lulus alhamdulillah dia tahun ini.
anak itu setiap ke sekolah dia nangis, dia tidak mau bergaul sama teman-temannya. Ternyata setelah kita telusuri, dia sering dipukul sama orang tuanya. Oh iya. Sering dipukul. Orang tuanya kami panggil, kami bicarakan dari hati ke hati dengan orang tuanya. Alhamdulillah setelah semester terakhir yang menjelang anaknya lulus itu, orang tuanya sudah sangat luar biasa. Sehingga ini juga berefek kepada anak. Anaknya juga ketika ke sekolah penuh semangat dan energi dia pada saat belajar. Kemudian prestasinya, perkembangannya juga luar biasa, signifikan perubahannya. Nah, jadi ini ternyata kan ada hubungannya. Iya. Kondisi rumah itu akan menjadi cerminan kondisi anak ketika dia keluar dari rumah. Begitu mempengaruhi. Iya, sangat mempengaruhi. Jadi ketika kalau ayah bundanya tidak pernah memberikan perhatian, apalagi sekarang itu pemahaman kita ya, saya lihat kalau di Fakfak ini ya, ayah-ayah tidak terlalu berperan dalam pendidikan anak. Oh iya. Iya, yang saya lihat. Berarti ini warning juga ya nih? Warning untuk para ayah. Ya. Oke. Jadi ayah-ayah itu ternyata memberikan juga kontribusi terhadap pendidikan anak. Itu. Jadi bukan tugas ibu semata-mata untuk mendidik anak. Ayah juga punya kewajiban. Punya peran khusus. Iya. Terutama untuk anak laki-laki. Iya. Dia belajar menjadi laki-laki yang tangguh, yang kuat, yang bijaksana, yang bertanggung jawab. Itu dari siapa? Cerminan ayahnya sih. Bukan dari ibunya, tapi dari bapaknya. Karena dia sebagai sosok pemimpin, ya kan, calon pemimpin. Jadi dia belajar kepemimpinan itu dari ayahnya. Jadi kalau ayah-ayah yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, ya secara otomatis anak itu akan tumbuh sebagai anak yang tidak punya jati diri sebagai seorang laki-laki, terutama anak laki-laki ya. Jadi penting sentuhan, pelukan itu penting anak-anak dapatkan dari orang tua. Jadi kadang-kadang seorang anak yang banyak mendapat kekerasan dari ayahnya, dia cenderung menjadi anak yang bentukannya jadi kewanitaan. Jadi dia jadi banci. Itu karena apa? Tidak dapat figur ayahnya. Karena ayahnya itu keras gitu. Sering mukul atau sering, jadi dia yang terbesit dalam pikiran dan hati dia, ngapain saya jadi laki-laki? Ya, kasar. Iya, kalau saya harus pukul wanita, ibu saya menderita loh dipukul. Ibu saya menangis terus-menerus karena dipukul, karena ayah saya keras. Ngapain saya jadi laki-laki? Gitu. Hilanglah jati diri dia sebagai laki-laki. Makanya peran ayah itu juga sangat penting untuk anak-anak. Kemudian apakah anak perempuan juga tidak butuh ayahnya? Butuh. Ketika ayah memberikan peran dia yang baik terhadap anak perempuannya itu akan tumbuh menjadi anak perempuan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi dia tidak membutuhkan, jadi maksudnya gini, dia bisa mengidentifikasi ketika dia usianya sudah dewasa, dia bisa mengidentifikasi laki-laki mana yang mendekatinya karena nafsu, dan laki-laki mana yang memang mendekati dia karena kasih sayang. Karena dia sudah dapat kasih sayang full dari ayahnya, sehingga dia belajar dan tahu, oh iya, kasih sayang dari seorang laki-laki itu seperti ini. Belayan laki-laki yang indikasinya kasih sayang itu seperti ini, yang indikasinya nafsu seperti ini, sehingga dia tidak akan sembarang dengan laki-laki. Sangat mempengaruhi, apalagi kan kata orang-orang ayah itu laki-laki, ya ayah itu cinta pertamanya anak perempuan. Jadi kalau psikolog bilang tangki cintanya itu sudah full. Jadi laki-laki yang gombal tidak akan mempan ke tipe anak perempuan. Oh ya, tangki cinta ya. Tangki cintanya sudah full. Jadi dia tidak akan terpengaruh laki-laki yang gombal. Iya, benar sih, benar. Kemudian Ibu, mungkin dalam sistem belajar ya, belajar, kira-kira anak-anak juga diberikan apa ya, kesempatan untuk memilih nih, contoh memilih kegiatan ataupun alat bermain gitu. Atau mungkin Ibu mau ngajar, kita belajar cara ini, tapi kita belajarnya dengan 2 trik, maunya mau pakai yang mana, yang A atau B gitu. Diberikan juga kesempatan untuk memilih. Di kurikulum Merdeka kan seperti itu. Anak-anak diberikan kebebasan. Jadi bukan guru yang menentukan pembelajaran, tapi muridnya yang menentukan pembelajaran. Jadi kegiatan guru hanya memfasilitasi.
Jadi memfasilitasinya apa? Memfasilitasi alat dan bahan. Nah, jadi ketika alat bahannya sudah disetting di dalam kelas, ketika anak dia masuk ke dalam kelas, dia sendiri yang akan menentukan saya ingin main apa. Sehingga nanti hasil daripada pembelajaran yang diberikan oleh anak itu tidak, jadi istilahnya tidak seragam, tapi akan beragam. Jadi misalnya tema tentang ikan nih, tema tentang ikan, guru menyiapkan alat bahannya, segala sesuatu yang terkait dengan ikan. Nanti anak-anak dia memilih sendiri, dia mau buat ikannya ekornya 1 atau ekornya 3, matanya 2, matanya 4, terserah dia. Jadi nanti dari hasil karyanya akan beragam sesuai dengan imajinasi daripada anak itu sendiri. Benar. Jadi guru tidak mengintervensi anak. Guru memberikan kebebasan anak dia melakukan aktivitasnya sesuai dengan keinginan dia. Kalau seperti itu konsepnya, anak-anak belajar dengan penuh kebahagiaan tanpa tekanan. Benar. Saya agak senang pembahasan ini karena kita kan perempuan ya. Dan ini juga salah satu pembelajaran untuk perempuan-perempuan muda di luar sana yang mungkin besok akan menjadi ibu ya. Calon-calon bakal ibu, calon-calon ibu nih. Jadi memang ini adalah ilmu dan juga pengetahuan yang memang harus kita pelajari ya. Dari sebelum menjadi seorang ibu ataupun istri nantinya, benar banget. Oke, kemudian nih Ibu, mungkin kita dari tadi kan udah bahas banyak sekali tentang kurikulum, tentang anak-anak ya kan. Jadi saya juga bisa dapat ambil satu kesimpulan bahwa memang sebenarnya karakter anak itu ditentukan dari bagaimana latar belakang keluarga dan juga keadaan di rumahnya. Sehingga itu bisa dapat membentuk karakter anak. Sehingga mungkin kalau kita lihat beberapa karakter anak-anak di zaman sekarang, kita udah bisa tahu nih, ini anak ini tumbuh dari latar belakang keluarga seperti apa, dengan kondisi orang tua seperti apa gitu. Oke, mungkin kita bahas kembali lagi ke profilnya Ibu nih. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau Ibu tuh kuliahnya di luar, sekolah dari TK sampai SMP di Fakfak, kemudian SMA sampai kuliahnya di luar. Oke, kita masuk ke pendidikan Ibu. Mungkin Ibu bisa kasih sedikit gambaran, kira-kira ada tidak perbedaan antara pendidikan di luar dan di dalam Fakfak? Iya, tentunya banyak sekali perbedaan. Banyak sekali. Kita 2019 itu kami bawa guru-guru PAUD magang di salah satu TK di Bandung, namanya TK Gagas Ceria. Itu memang sangat berbeda. Kami waktu itu sampai di sana itu pas awal tahun ajaran. Jadi ketika orang tua mendaftarkan anaknya, ini kami lihat sudah perbedaan yang sangat jauh dari kondisi pendidikan yang ada di Fakfak. Mereka pada saat membawa anak-anaknya itu ayah bundanya yang datang membawa anaknya, mendaftar. Ayah bundanya dampingi, anaknya mendaftar, kemudian ayah bundanya juga dampingi masuk ke kelas, berkeliling melihat situasi sekolahnya, bagaimana kelasnya, bagaimana pembelajarannya, itu ayah bundanya dampingi. Itu sudah satu perbedaan kan? Iya benar. Coba di Fakfak ini ada tidak ayah bunda yang paling mama yang bawa. Ujung-ujungnya kan mama. Kalau bapak yang antar paling mungkin 1%-nya saja. Iya benar. Kalau di sana enggak, bapak ibunya dampingi pada saat mendaftar. Sehingga orang tuanya tahu, oh iya sekolah ini keunggulannya, kekurangannya ini. Orang tua bisa lihat langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi fasilitas, saya pikir kalau untuk di Fakfak ini biaya pendidikan ya lumayan lah, sebenarnya bisa mengcover itu. Tapi yang kalau kita lihat kondisi sekolah ya, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Fakfak ini, kalau untuk apalagi yang di kampung sangat memprihatinkan. Saya kalau turun ke kampung tuh sering lihat, kayaknya pengen nangis kondisi sekolah. Bener. Bukan PAUD aja, tapi mulai dari SD sampai SMP. Iya. Saya tuh sampai berpikirnya begini, dana otsus yang sebesar itu kok bisa sekolahnya kayak gini? Waduh, saya takut nih Mas ini. Ini agak sedikit ini ya. Maksudnya gimana ya? Sekolah di luar itu memang sangat luar biasa, anak itu difasilitasi. Gitu. Jadi sarana prasarananya juga itu mendukung mereka mengembangkan apa yang menjadi
kemampuan dasar daripada anak itu. Benar. Tapi kalau kita di fak-fak masih sangat jauh, Sangat minim ya perhatian itu. iya. Jadi mungkin ya bisa menjadi bahan introspeksi bagi kita semua sebenarnya, orang tua maupun pemerintah, karena sepenuhnya tidak bisa kita kasih tanggung jawab ini ke pemerintah. Iya, benar. Karena sebagai orang tua pun kita juga punya Harus merasa tanggung kewajiban, jawab kewajiban terhadap anak-anak kita, sehingga program-program sekolah juga harus kita dukung. Terkadang kendala yang dihadapi oleh sekolah itu tidak bisa mengembangkan programnya secara baik karena tidak mendapat dukungan yang penuh oleh orang tua. Kadang juga seperti itu. Jadi butuh ada saling memerlukan, gimana ya? Saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Saling bekerja sama gitu antara orang tua dan juga pihak sekolah. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih masih jauh. Beda jauh sekali ya. Beda jauh. Sehingga anak-anak sekarang kan kita lihat banyak sekali yang putus sekolah. Iya benar. Iya, apalagi anak-anak kita yang ada di kampung-kampung. Benar, kasihan juga kan. Banyak sekali yang Ujung-ujungnya putus sekolah. paling nikah, ya kan? Ujung-ujungnya menikah. Menikah Di usia muda, tidak punya pengetahuan yang tadi. Akhirnya yang tadi Ibu katakan keulang kembali. Ibu yang memang minim pemahaman tentang bagaimana cara menumbuhkan ilmu-ilmu di dalam tubuh si kecil. Terulang kembali. Akhirnya roda itu ya tetap berputar di situ-situ aja. Tidak ada kemajuan, tidak berkembang. Benar banget. Dan semoga saja ini menjadi warning juga untuk teman-teman, apalagi ibu-ibu yang perempuan yang akan jadi ibu nanti. Benar banget. Jadi kalau dalam Islam itu, dalam agama Islam itu, ketika seorang perempuan, jadi anak itu dididiknya sejak kapan? Dididik sejak 20 tahun sebelum kelahirannya. 20 tahun. Kalau dalam Islam pendidikan anak itu 20 tahun sebelum kelahirannya. Itu maksudnya apa? Maksudnya ibunya yang harus dipersiapkan. Bagaimana secara fisik dia sehat, supaya ketika dia menikah, mengandung, anaknya juga sehat. Kemudian secara pengetahuan dia sebagai seorang ibu, ketika dia akan jadi ibu, dia sudah siap mengelola emosinya menjadi seorang ibu. Karena menjadi seorang ibu ini pekerjaannya banyak, sehingga semua hal harus dia kelola dengan baik. Jadi itu harus punya pengetahuan. Jadi makanya kenapa dalam Islam itu mau mendidik anak itu dari 20 tahun sebelum kelahiran anak. Gitu. Itu maksudnya seperti itu. Seperti itu, benar. Oke, mungkin tadi kita bicara soal roda yang memang berputar di situ-situ saja karena pemahaman dan minimnya pengetahuan ya. Mungkin di FAUK ini kan sendiri ada salah satu tempat, mungkin ini tidak perlu kita sebutkan juga ya, Ibu sendiri sudah tahu, yang memang di mana tempat itu banyak sekali wanita ataupun perempuan yang memang melahirkan tanpa suami, ya kan? Ibu tahu sendiri kan ya. Dan banyak sekali anak-anak kecil yang sekarang berkeliaran di sana. Nih menurut Ibu, kira-kira dengan memutus rantai tersebut, bagaimana cara kita untuk memutus rantai tersebut gitu loh? Paham tidak maksudku? Iya. Jadi anak-anaknya tuh perlu diberikan sosialisasi atau ilmu. Kira-kira ini warning untuk pemerintah juga gak sih? Iya. Kerjasama. Sebenarnya pemerintah, kemudian masyarakat, tokoh agama ini penting. Kenapa kemudian mental anak-anak kita menjadi bobrok? Karena pengetahuan agamanya minim. Pengetahuan implementasi keagamaan dalam keluarganya juga minim. Sehingga ini tokoh-tokoh agama ini sebenarnya memegang peran penting. Iya, peran penting. Kita lihat, minta maaf ya, tidak menyinggung siapapun dalam kesempatan ini. Saya tidak menyinggung siapapun, cuman melihat daripada situasi yang terjadi bahwa tokoh-tokoh kita yang seharusnya dia menjadi panutan, tokoh agama ya khususnya, menjadi panutan, dia sebagai pembimbing umat, itu hilang. Benar. Gitu. Sudah tidak ada eksistensinya, gitu. Sehingga umat ini jadi berantakan nilai keagamaannya. Intinya yang harus diperbaiki adalah nilai keagamaan kita dulu. Sebenarnya kalau keagamaan ini menurut saya, kalau agama kita sudah bagus, insya Allah kemasyarakatan kita juga bagus. Gitu. Jadi mungkin dimulai dari kalau hanya sekedar sosialisasi ke anaknya juga tidak bisa. Orang dewasanya dulu. Orang dewasanya. Iya.
orang dewasanya dulu yang harus kita Diberikan kita pemahaman, bina. ya, Orang sosialisasi. dewasa yang harus kita bina. Kebetulan saya juga sebagai salah satu ketua organisasi wanita Islam di Fakfak. Oh ya, oke. Nama organisasinya Wanita Islam Al Khairat. Memang organisasi kami itu konsen di pendidikan, khususnya pendidikan perempuan dan juga pendidikan anak. Jadi kami 2024 kemarin sudah melakukan kegiatan sasaran kami pertama itu di Teluk Patipi. Kami buat sosialisasi pemahaman kepada kaum perempuan, bagaimana mengendalikan emosi mereka sehingga kalau psikis mereka baik, fisik mereka sehat, secara otomatis ilmu agama yang kami kasih itu akan benar-benar terserap dalam pikiran mereka. Dan alhamdulillah respon mereka juga luar biasa. Masya Allah, Ibu mungkin ya teman-teman cewek-cewek yang ada di rumah ini, teman-teman Embaran, saat Ibu bilang tentang nama organisasi ada yang mau tertarik untuk bergabung nih, mungkin untuk memperluas wawasan. Kira-kira bagaimana caranya buat gabung di organisasi? Kalau kami di Wanita Islam Al Khairat intinya mau memberi kontribusi terhadap umat saja. Kalau punya kelebihan apa, ilmu apa, ayo bergabung, kita sama-sama majukan umat kita. Intinya gitu. Kalau saya yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas, karena pengabdian itu ikhlas dan sabar. Karena objek kita ini adalah masyarakat. Masyarakat ini dia beragam. Ada yang mudah kita rangkul, ada yang... tapi ada juga yang dia agak sulit-sulit sedikit, ada juga yang sulit sekali. Jadi memang butuh kesabaran, ketabahan, keikhlasan gitu. Dan konsep kami di Wanita Islam Al Khairat itu intinya berbuat hanya untuk Allah. Iya. Gitu. Masya Allah. Semata-mata karena Allah. Karena kalau kita menaruh segala harapan kita ke manusia, kecewa yang nanti kita dapat. Benar. Iya. Tapi ketika kita menaruh semua harapan dan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa. Masya Allah, saya berasa lagi ngomong sama Mama. Oke, mungkin Ibu saya mau tanya lagi nih tentang tanggapan Ibu tentang video yang memang baru-baru beredar akhir-akhir ini tentang mungkin Ibu udah nonton juga kekerasan terhadap anak yang dilakukan ibu kandungnya sendiri. Oh iya. Ibu udah nonton juga kan? Sudah. Iya. Mungkin tanggapan Ibu bagaimana? Jadi gini, seorang ibu ketika dia mampu melakukan seperti itu pasti ada latar belakangnya. Yang pertama tentunya karena hubungan dengan suaminya. Suami tidak berperan sebagai suami. Padahal suami itu sebenarnya menjadi penyokong daripada istrinya. Benar. Karena istri ketika dia sudah mengandung, melahirkan, itu kan hormonnya mudah sekali berubah. Iya, betul. Itu secara fitrah ya, karena memang wanita diciptakan seperti itu. Benar. Makanya kenapa ada namanya laki-laki untuk suami ya dalam hal ini ya. Suami berperan sebagai penyokong. Sehingga dia tidak butuh solusi sebenarnya. Perempuan itu tidak butuh solusi. Perempuan itu hanya butuh didengarkan. Iya, betul. Iya, ketika sudah didengarkan, semua keluh kesahnya, semua bebannya, secara otomatis itu akan hilang. Hanya dengan didengar saja, belum dikasih solusi. Benar. Hanya didengar saja itu sudah hilang beban-beban itu. Jadi kemudian kalau ada ibu yang sampai tega ya berbuat seperti itu, ya kita lihat latar belakangnya. Karena tidak bisa kita salahkan sepenuhnya ke dia. Kalau kondisi dia mungkin dari kecil juga diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya, atau mungkin pendidikan dari kecil memang keras, dia akan tumbuh menjadi orang yang keras. Gitu. Kemudian mendapatkan suami juga yang keras dan tidak peduli, secara otomatis menjadi akumulasi di dalam hati dan pikirannya, menyebabkan dia berbuat seperti itu. Benar. Tapi menurut saya dari yang tadi Ibu bilang juga ya, kemudian juga mungkin tanggapan Ibu terkait video yang sudah beredar tadi yang seperti yang saya tanyakan, saya membuat satu kesimpulan bahwa sebenarnya memang betul peran laki-laki itu penting ya, cukup penting ya sebagai suami dan juga sebagai peran pendukung dalam rumah tangga ataupun keluarga. Tapi menurut saya ketika perempuan punya ilmu ataupun pendidikan yang tinggi, dia tuh akan paham bagaimana cara
merawat anak ataupun meladeni anak ketika dia ada masalah dengan pasangan gitu. Tidak sepenuhnya dia berikan pelampiasan itu terhadap anak atas masalah dia dengan pasangan. Jadi memang betul-betul pendidikan itu penting untuk sekali. Perempuan. Ya untuk meminimalisir hal-hal tersebut terjadi. Benar. Oke. Mungkin yang terakhir nih Ibu. Harapannya dong Ibu untuk anak-anak muda di Kabupaten Fakfak yang mungkin besok-besok bakal jadi orang tua juga. Kemudian harapan untuk pemerintah juga terkait pendidikan, fokuskan pendidikan ke PAUD ya. Mungkin. Mungkin kalau untuk pemerintah ya lebih memperhatikan khususnya guru-guru PAUD dari sisi kesejahteraan mereka. Karena mereka ini menjadi ujung tombak daripada generasi kita ke depan. Pendidikan yang mereka berikan ini menjadi sebuah harapan untuk generasi kita itu menjadi generasi yang baik di masa depan. Itu tergantung daripada mereka guru-guru PAUD ini dan juga orang tua tentunya. Kemudian itu dari pemerintah ya, lebih memperhatikan kesejahteraan saja. Mereka punya kesejahteraan. Kalau untuk anak-anak muda, ayo anak-anak muda semangat untuk menjadi anak-anak muda yang berkualitas, yang baik. Karena masa depan negeri ini ada di tangan kalian. Hari ini kalian baik, maka negeri kalian juga akan baik. Benar sekali. Jadi semua cerminan itu dari kalian anak muda. Jadi saya ingat pernah ada seorang dosen yang buat penelitiannya bahwa 30 tahun ke depan itu tidak ada pemimpin tidak ada pemimpin yang anak-anak Fakfak yang jadi pemimpin di negerinya. Nah, ini menjadi satu tamparan keras untuk kita anak-anak muda, khususnya anak-anak asli Fakfak, untuk ayo sekolah yang tinggi, berpendidikanlah yang baik, menjadikan pribadi itu menjadi pribadi yang baik dan berkualitas, sehingga besok kalian yang akan memimpin, kalian punya negeri. Gitu. Itu yang selalu saya semangati untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Khususnya kita punya anak-anak asli daripada Fakfak ini. Ayo semangat untuk menjadi anak-anak yang berkualitas sehingga kalian akan menjadi pemimpin juga yang berkualitas. Ayo semangat menjadi anak-anak muda OAP-OAP yang berkualitas sehingga bisa mematahkan statement tadi ya kan. Bahwa 30 tahun ke depan tidak akan. Mari kita patahkan statement itu. Ayo buktikan. Oke, yang paling terakhir Ibu, mungkin ada kata motivasinya untuk anak-anak mulai dari jenjang usia di bawah sampai dengan mungkin yang sekarang udah SMA atau mau masuk dunia perkuliahan, mungkin dari segi mental juga Ibu. Untuk anak-anakku hebat dimanapun berada. Kalian adalah permata ayah bunda kalian. Jadilah permata itu, jaga dengan baik permata itu, sehingga suatu saat kelak kalian akan membanggakan orang tua kalian di dunia maupun di akhirat. Itu yang paling penting. Wah, saya berasa ngomong sama Ibu ya. Sama-sama Mas. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sudah banyak sekali yang Ibu bagikan ilmu. Memang itu wajib sih. Biar banyak sekali pengetahuan yang sudah Ibu bagikan ke orang tua di rumah, baik yang sudah menjadi orang tua ataupun yang baru mau menjadi orang tua, atau yang belum menjadi orang tua tapi di tahun-tahun berikut akan menjadi orang tua. Ini ilmu yang penting sekali. Memang orang tua itu sebelum menjadi dan menjadi guru pertama sebagai untuk seorang anak, dia juga harus punya ilmu. Seperti yang tadi Ibu bilang kan. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah mengingatkan kembali, terutama kami perempuan-perempuan yang di belakang kamera. Sama-sama. Ini ilmu yang penting sekali untuk kita. Dan kemudian Ibu tak lupa juga, Ibu kan yang peresmian studio baru kita. Ibu peresmian ya, kita punya studio dengan tema dan model yang baru. Oh, ini penilaian dong Ibu dari 1 sampai 100. 100 deh. Keren. Oke teman-teman, mungkin video kita sampai di sini aja ya. Ya sudah terlalu banyak ilmu dan juga kata-kata motivasi yang Ibu bagikan untuk kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau juga Instagram, TikTok, Facebooknya Embaran Media dan Embaran Bacarita. Oke dia, Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. See you. Dadah.